yang menunjukkan pola retoris khas dari kelompok separatis bersenjata gitu ya, membingkai kekerasan sebagai pembelaan, padahal sebenarnya itu adalah bentuk teror terhadap warga sipil. Menempatkan peran TNI dalam penindakan bersenjata, sementara Polri dalam konteks perlindungan sipil dan Kamtibmas supaya tidak tumpang tindih dan supaya jelas juga siapa yang harus bertanggung jawab atas upaya-upaya melindungi masyarakat dan memelihara keamanan. Kehati-hatian itu justru menimbulkan kesan keraguan-raguan gitu ya. Dan kemudian kebijakan yang dijalankan juga kemudian mencerminkan keraguan-raguan ini ya. Uh, jadi tidak banyak yang tidak pada tempatnya gitu ya yang di. Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, aksi organisasi Papua Merdeka atau OPM tak kunjung ada hentinya. Terakhir aksi brutal OPM ini menyasar ke sejumlah guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggrek Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasus penyerangan yang menyasar warga ini menambah catatan panjang ulah kelompok separatis yang menyasar sipil. Dengan sederet aksi OPM ini, adakah upaya yang sedianya bisa dilakukan untuk menghentikan aksi OPM tersebut? Saya hari ini akan membahasnya bersama dengan pengamat militer sekaligus co-founder dari Institute for Security and Strategic Studies. Ada Bang Khairul Fahmi, kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Halo Bang Fahmi, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bang Fahmi, kita langsung saja ke topik pembicaraan hari ini begitu ya Bang, di mana fenomena penyerangan OPM terhadap masyarakat ini sudah terjadi begitu sejak lama dan memang rasanya aksi dari OPM ini tak pernah bisa benar-benar berhenti begitu. Bagaimana kemudian Bang Fahmi sebagai pengamat militer melihat hal tersebut? Iya ya, terakhir ya peristiwa pembunuhan 6 guru dan pembakaran 4 sekolah di Mhm. uh, Yahukimo ya kalau nggak salah ya, di apa namanya Papua ini. Saya kira itu bukan sekedar tindakan kriminal ya. Ini bagian dari strategi sistematis dari kelompok bersenjata di Papua ini untuk menciptakan ketakutan dan memperlemah kehadiran negara. Dan ini sudah berlangsung uh, cukup lama ya. Target yang dipilih guru, sekolah, ya, kemudian tenaga medis, layanan kesehatan, pekerja infrastruktur dan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dijalankan di Papua. Ini kan merupakan simbol dari layanan publik dan representasi langsung negara. Ya. Ketika simbol-simbol ini diserang, ya yang ditanam ini adalah rasa takut dan kehilangan harapan. Nah, eh, dalam banyak kasus ya ada juga tuduhan bahwa mereka-mereka ini yang diserang ini guru, tenaga medis, pekerja infrastruktur, ini adalah mata-mata gitu ya yang menunjukkan pola retoris khas dari kelompok separatis bersenjata gitu ya, membingkai kekerasan sebagai pembelaan, padahal sebenarnya itu adalah bentuk teror terhadap warga sipil. Artinya, saya pikir apa yang terjadi di Papua ini bukan konflik biasa gitu ya. Ini strategi untuk menciptakan kekacauan dengan menghancurkan fondasi-fondasi sosial masyarakat Papua seperti pendidikan dan kesehatan. Baik Bang Fahmi, berarti Bang Fahmi melihat bahwa ketika OPM ini begitu ya menargetkan para guru dan tenaga medis dengan alasan menuduh bahwa mereka adalah sebagai mata-mata Indonesia, itu hanya sebagai alasan saja begitu ya Bang ya? Betul. Lebih Meledek begitu. ini lebih pada pola retoris ya. Ya, pola Mhm. retoris khas dari kelompok separatis bersenjata ya tadi ya, membingkai kekerasan dengan pembelaan yang kemudian sebenarnya itu bentuk bentuk teror yang sistematis gitu ya terhadap warga sipil, dan kehadiran negara gitu. Baik Bang Fahmi, lalu bagaimana kemudian jika kita melihat peran dari negara sendiri yakni TNI maupun Polri begitu ya dalam konflik yang terjadi di Papua ini Bang?
Fahmi? Iya, saya kira apa eh, kita tidak bisa hanya menyebutkan atau menguraikan peran dari TNI dan Polri karena persoalan di Papua ini memang mestinya tanggung jawab pemerintah ya. Penanganannya harus secara holistik gitu ya. Sehingga ya penting ya bagi negara juga apa tegas gitu ya karena Papua ini kan bukan sekedar konflik senjata, ini soal identitas, soal keadilan, soal kepercayaan. Artinya pemerintah harus hadir dengan keberanian dan kebijaksanaan ya. Eh, karena propaganda terbaik itu adalah yang paling mendekati realitas gitu ya. Artinya kehadiran negara itu nyata, kemudian apa namanya eh, kepercayaan ditumbuhkan, diperkuat gitu ya. Identitas yang dihargai itu juga apa namanya diwujudkan dengan apa namanya kebijakan-kebijakan yang eh, jelas gitu. Keadilan juga ditegakkan dengan baik, dengan seksama. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa mencederai rasa keadilan masyarakat. Itu saya kira penting. Nah, kemudian terkait itu ya, selama ini kita masih melihat bahwa masih ada ketidaktegasan negara ya. Eh, Misalnya ya sampai hari ini istilah resmi ya yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan kelompok ini kan masih kelompok bersenjata atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Eh, Padahal pola serangan mereka ini kan sudah menyerupai konflik separatisme bersenjata. Mereka memiliki senjata, persenjataan yang cukup lengkap. Mereka menargetkan simbol negara. Mereka melakukan aksi-aksi penyanderaan, baik warga warga setempat, pekerja pemerintah maupun warga asing. Kemudian mereka juga mengklaim wilayah. Ya, dari namanya saja ini kan sudah menunjukkan klaim mereka atas wilayah, gitu. Kemudian negara justru masih tidak tegas ya menyebut menyebut ini sebagai separatisme gitu ya, yang kemudian justru membuat kebijakan negara tampak ragu-ragu ya. Misalnya nih TNI diturunkan, tapi status hukumnya kan tetap eh, apa namanya kriminal ya, kriminal sipil. Akhirnya pendekatannya jadi kelihatan seperti setengah hati dan eh, kemudian akhirnya sulit untuk efektif di lapangan gitu. Ini seperti kita menghadapi eh, kelompok bersenjata yang jelas-jelas dia mengaku ingin lepas dari Indonesia, tapi secara kebijakan kita menanganinya seolah-olah ini hanya kasus kriminal biasa gitu ya. Nah, kita dalam konteks ini kemudian ya saya kira kita perlu berharap ya kalau pemerintahan sebelumnya cenderung berhati-hati karena tekanan internasional yang sering menyoroti kekerasan oleh aparat misalnya. Tapi faktanya jarang memberi perhatian terhadap kekejaman kelompok bersenjata ini apa terhadap warga sipil di Papua misalnya gitu ya. Nah, di masa Presiden Prabowo ini ya ya kita berharap lah ya ada perubahan paradigma penanganan konflik Papua ini ya misalnya menyebut konflik apa adanya ya sebagai misalnya separatisme bersenjata kemudian menyusun strategi penegakan hukum dan keamanan yang lebih terarah dan presisi. Kemudian menempatkan peran TNI dalam penindakan bersenjata, sementara Polri dalam konteks perlindungan sipil dan Kamtibmas supaya tidak tumpang tindih dan supaya jelas juga siapa yang harus bertanggung jawab atas upaya-upaya melindungi masyarakat dan memelihara keamanan. Gitu. Baik, Bang Fahmi tadi Bang Fahmi menekankan begitu ya, betapa pentingnya pemerintah ini turun tangan begitu ya, ikut andil dalam penanganan kasus OPM ini. Secara selama ini kita juga mengetahui begitu ya bahwa
operasi di tanah Papua ini terus digencarkan. Hanya saja memang tak pernah begitu ya benar-benar menumpas bersih dari OPM ini. Menurut Bang Fahmi sendiri, sedianya apa yang perlu dievaluasi dari pemerintahan, mungkin dari pemerintahan Jokowi begitu ya, ke pemerintahan Prabowo yang memang baru berjalan eh, 4 bulan sekiranya begitu. Apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dievaluasi dari pemerintahan Prabowo terkait kebijakan ataupun penanganan dari era Jokowi terkait OPM ini, Bang Fahmi? Oke, saya kira ada peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini untuk menyusun ulang ya strategi penanganan konflik Papua ini secara jernih dan lebih tegas gitu ya. Kalau tadi sudah saya singgung juga kalau pemerintah sebelumnya cenderung berhati-hati di antaranya karena tekanan internasional yang sering menyoroti kekerasan oleh aparat misalnya begitu ya. Nah, di bawah masa pemerintahan Pak Prabowo ini eh, ya kita berharap ya ada perubahan paradigma yang tadi yang saya juga sudah sebutkan bahwa apa kita bisa menyebut konflik ini apa adanya sebagai separatisme bersenjata, kemudian kita susun ulang strategi penegakan hukum dan keamanan supaya lebih lebih fokus, lebih terarah gitu ya. Yang mana itu menempatkan peran TNI dalam penindakan separatisme bersenjata, kemudian peran Polri sebagai apa namanya eh, pelindung masyarakat, pemelihara Kamtipmas dan eh, memastikan penegakan hukum berjalan secara fair, secara adil gitu ya. Nah, ini supaya tidak tumpang tindih. Jadi tetap bergerak bersama di Papua TNI dan Polri ini, tapi dengan eh, pembagian eh, tugas dan peran yang lebih relevan, ya, lebih jelas gitu ya, lebih terarah gitu, supaya juga tidak tumpang tindih gitu ya. Artinya kita sekarang ini memerlukan ya keberanian untuk menyebut masalah masalah di Papua ini sebagai apa adanya, supaya strategi yang kemudian dijalankan ini bisa dirancang juga secara relevan dan terukur ya. Nah, kalau kita melihat komitmen-komitmen Presiden Prabowo selama ini ya dia punya rekam jejak dan legitimasi untuk melakukan itu gitu ya. Nah, selain itu ya di luar aspek keamanan, eh, saya kira penting juga ya untuk memulihkan apa namanya atau terus membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara gitu ya. Kita tahu sebelum-sebelumnya ya otonomi khusus yang dijalankan di Papua ini ternyata belum menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh ya. Ada banyak yang melihat bahwa ya dan banyak juga yang berpandangan bahwa hanya elit-elit ya di Papua yang menikmati hasilnya gitu. Nah, di pemerintahan yang eh, baru ini kita berharap perlu ada reformasi tata kelola Otsus supaya lebih partisipatif dan transparan. Kemudian perlu juga penguatan aktor-aktor sipil lokal yang dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Kemudian pendekatan pembangunan yang sensitif budaya dan kontekstual gitu ya, bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik, bukan sekedar apa namanya menjalankan apa yang eh, apa dipikirkan dan diinginkan Jakarta misalnya, tapi lebih mendengar, lebih eh, apa namanya, lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal gitu. Jadi kalau apa namanya kita lihat kan eh, yang harus dipahami pemerintah supaya bisa membangun strategi yang relevan dan kuat ini ya sebenarnya satu ya warga Papua itu sebenarnya bukan hanya ingin aman tapi juga ingin dihormati, ingin dilibatkan dan ingin benar-benar merasa jadi bagian dari Indonesia secara bermartabat ini yang perlu apa namanya dipertegas ke depan. Baik, Bang Fahmi, tadi juga Bang Fahmi mengatakan begitu ya, menggarisbawahi bahwa cara penanganan
dari Presiden Joko Widodo sebelumnya begitu menangani OPM sangat berhati-hati begitu ya, yang artinya bisa kita tafsirkan bahwa lebih mengedepankan humanis dalam penyelesaian perkara OPM ini. Lantas Bang Fahmi, dengan aksi-aksi brutal OPM ini yang semakin hari semakin terus bertambah hingga mengakibatkan korban jiwa, apakah langkah ini juga masih efektif dilakukan oleh Prabowo? Di mana melihat juga di satu sisi Prabowo ini cukup kuat dan cukup kental begitu ya dengan background kemiliterannya. Bagaimana Bang Fahmi? Iya sebenarnya saya koreksi dulu ya sedikit soal Hmm, yang Bapak praktek penanganan konflik di di masa sebelumnya ya, masa lalu. Ini kehati-hatian itu kemudian bukan bukan berarti kemudian kita bisa eh, menerjemahkannya dengan apa namanya, dengan humanisme gitu ya. hmm. Tapi justru kehati-hatian itu justru menimbulkan kesan keraguan-raguan gitu ya. Eh, dan kemudian apa namanya, kebijakan yang dijalankan juga kemudian mencerminkan itu, mencerminkan keraguan-raguan ini ya. Eh, apa namanya, jadi tidak banyak yang tidak pada tempatnya gitu ya yang dijalankan. Jadi akhirnya bukan 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 humanismenya yang terlihat, justru keraguan-raguannya yang terlihat. Misalnya ini tadi yang saya sampaikan eh, terkait dengan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan ya, ya mestinya misalnya terkait ini sesuatu yang apa yang dijalankan secara holistik dan bersamaan begitu ya, baik pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan, di mana pendekatan keamanan itu ujung tombaknya ada TNI dan Polri, kemudian pendekatan kesejahteraan tentunya oleh kementerian dan lembaga yang lain gitu. Nah selama ini kan ini yang apa namanya tidak jelas, misalnya konsep TNI misalnya harus merangkul bukan memukul misalnya. Nah saya sudah lama berpendapat bahwa itu tidak tepat ya. TNI itu termasuk juga Polri dalam konteks penegakan hukum, TNI itu dibentuk memang untuk menjadi eh, kekuatan pemukul begitu ya, dalam konteks penegakan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, bukan untuk merangkul. Nah, merangkul ini tugas apa namanya sektor-sektor yang lain. Jadi dipastikan bahwa target pemukulan apa namanya target katakanlah target dari penegakan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah oleh TNI itu bukan bukan warga sipil tapi kelompok-kelompok bersenjata. Target dari penegakan hukum juga begitu, kelompok-kelompok bersenjata ini yang apa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, tapi merangkulnya atau pendekatan humanisnya itu dilakukan oleh sektor-sektor lain yang apa namanya yang relevan ya. Oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian apa namanya PU misalnya yang terkait dengan infrastruktur. Nah, hal itu yang kemarin akhirnya jadi tidak terlihat gitu ya pembagian kerja yang jelas dan lebih lebih relevan gitu. Baik Bang Fahmi, lantas bagaimana cara yang menurut Bang Fahmi begitu ya sebagai pengamat militer begitu, cara yang paling ideal untuk bisa meredam aksi kekejaman dari OPM ini, Bang Fahmi? Iya, ya yang pertama kalau di dalam negeri ya ini apa tadi pendekatan yang lebih jelas dan tegas dengan eh, menyusun strategi penegakan hukum, keamanan dan kesejahteraan sekaligus gitu ya. Di mana tadi peran TNI berada dalam konteks penindakan bersenjata, Polri dalam hal perlindungan sipil, pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum, kemudian apa sektor-sektor pemerintahan yang lain dalam konteks apa namanya kesejahteraan, tapi kesejahteraan yang bagaimana? Kesejahteraan yang lebih mendengar, lebih mengakomodasi gitu ya kebutuhan dan kepentingan masyarakat Papua sendiri gitu ya. Kemudian di sisi lain ya karena konflik ini juga menarik perhatian dunia gitu ya.
Sehingga tentu saja eh, pemerintah juga perlu ya membangun narasi-narasi baru dan strategi komunikasi global gitu ya. Misalnya eh, dalam konteks kekerasan yang kita lihat beberapa waktu ini, eh, pemerintah bisa ya sebenarnya membangun narasi baru ya yang mendorong pengakuan bahwa pelaku kekerasan terhadap warga sipil siapapun dia ya itu tetap melanggar HAM misalnya begitu. Artinya kita tidak bisa hanya sibuk membela diri setelah ada tekanan gitu ya, tapi juga harus proaktif menjelaskan ke dunia bahwa kelompok separatis ini melakukan kekejaman terhadap warga sipil dan justru apa namanya mengganggu ya negara dalam menjalankan apa uh, tugasnya untuk hadir di di bumi Papua misalnya begitu. Terus tadi juga sudah saya singgung bahwa uh, apa namanya langkah yang bersamaan juga harus dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua tadi ya karena uh, tadi ya bahwa masyarakat Papua itu bukan hanya ingin aman tapi juga ingin dihormati, dilibatkan dan merasa jadi bagian dari Indonesia yang eh, bermartabat gitu. Dan ini yang saya kira langkah-langkah yang kemudian bisa dirumuskan menjadi strategi kebijakan yang efektif gitu. Baik Bang Fahmi, terakhir sekaligus saya minta menjadi closing statement begitu ya dari Bang Fahmi. Lantas menurut Bang Fahmi, apakah perlu seorang Presiden Prabowo Subianto kemudian turun langsung begitu ya, memberikan arahan kepada pihak-pihak terkait atas konflik yang terjadi di Papua ini? Ya kalau dalam konteks ini peraturan langsung ya tadi ya dalam konteks Hmm. apa namanya menyusun ulang strategi kebijakan pemerintah eh, dan negara tentunya ya dalam penyelesaian masalah Papua tadi yang disitulah saya kira Bapak Presiden Prabowo memang harus memberikan eh, arahan dan perintah yang jelas tegas gitu ya, misalnya untuk menyusun ulang pendekatan yang lebih realistis, tidak berkesan apa namanya mengutamakan pendekatan keamanan gitu ya, tapi pendekatan lebih pada pendekatan yang holistik di mana pendekatan keamanan dan kesejahteraan itu berjalan bersamaan gitu. Nah, kemudian ini kan apa namanya Presiden Prabowo ini juga punya kapasitas dalam konteks internasional ya, sehingga konteks turun langsung itu juga tidak bisa hanya dimaknai domestik, tapi juga Presiden Prabowo saya kira kalau turun langsung dalam konteks komunikasi internasional ini juga akan lebih efektif gitu ya dan apa namanya lebih kuat ya secara diplomatik gitu ya untuk menunjukkan bahwa respon pemerintah terkait Papua ini tidak hanya reaktif juga supaya narasi kekerasan kelompok separatis ini juga bisa tersampaikan secara secara jelas, secara baik ke masyarakat global gitu ya. Karena ini kan sebenarnya sudah jelas ya pola kekerasannya ini menyasar simbol negara dan warga sipil untuk menebar teror gitu ya. Kemudian negara juga punya PR untuk bisa secara tegas dalam terminologi dan strategi ini separatisme bukan gangguan keamanan biasa gitu ya. Kemudian kepercayaan masyarakat Papua harus dibangun melalui pendekatan sipil bukan hanya operasi militer gitu ya atau operasi penegakan hukum gitu. Nah, eh, kemudian saya kira yang terakhir ya Papua ini bukan sekedar konflik bersenjata, ini soal identitas, soal keadilan, soal kepercayaan, dan karena itu pemerintah harus hadir dengan keberanian, dengan kebijaksanaan, ya, karena propaganda terbaik, propaganda yang paling efektif adalah propaganda yang paling mendekati realitasnya, sehingga kita berharap
langkah-langkah perubahan dari pemerintah itu juga ditopang oleh apa namanya profesionalisme dan integritas para aparatur yang kemudian akan menjalankan strategi-strategi baru pemerintah itu di wilayah Papua. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Tentunya kita juga berharap begitu ya ke depannya konflik UPM ini bisa mencapai solusi dan tentunya tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Sekali lagi terima Hmm. kasih Bang Fahmi atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.